Ya, saya itu akan ke Jepang tanggal 5 ini. Sudah dinanti sama sensei di sana. Saya mau tawarkan itu Kang Budi, pertanian pekarangan dulu itu. Kan Kang Budi sempat cerita untuk riset bareng dengan beliau. Oke. Bisa diceritakan nggak kira-kira dulu kan Kang Budi bilang bahwa itu adalah cara ibu-ibu dalam apa menjaga kelangsungan ekonomi keluarga kan, backyard farming itu. Oke. Nah, itu dulu Kang kita baru via call kan, via phone Kang Budi ini bisa diceritakan nggak kan Kang Budi riset itu, findingnya itu di mana, lokasinya, terus pola-polanya akan seperti apa? Itu saya udah cari referensi-referensi, tapi mencoba start dari sebuah hal yang kecil, yaitu backyard farming. Gitu. Nanti akan dikaitkan dengan Kairina sebetulnya, yang apa bibit dan segala macam. Tapi pelan-pelan dulu kan, ini memang backyard farming itu bakal menjanjikan nggak kira-kira? Terus startnya dari mana kalau kita sudah memetakan? Ya, eh, kalau ini kan pengalaman di Odessa ya, kita. Odesa ya? Tapi Odessa juga nggak baru-baru amat. Kita itu menduplikasi Al-Ittifaq ya, di mana Oh, Ittifaq itu kan selain dia punya lahan sendiri, ya plasma ya. dia mengaktifkan pekarangan-pekaraman penduduk setempat. Pekarangan penduduk setempat, dia distribusi bibit dan pupuk. Kemudian setiap rumah pasti ada kolam lah. Itu ekosistemnya dengan pesantren sudah terbentuk gitu. Nah, pada saat itu Kiai Afandi Almarhum almarhum kuat ya, Pak Taufan dia betul. mengembangkan fikih fikih pertanian kan itu Ya, bisa dipelajari fikih nah, pertanian. Pokoknya dia mah di pengajarnya pertanian pertanian air air dan sebagainya dah. Sehingga terbentuklah kesalehan sosial lokal melalui menanam gitu. Jadi menanam itu kalau di sekitar pesantren Al Ittifaq menjadi sebuah kewajiban keimanan gitu. Nah itu kan menarik gitu. Sehingga eh, setiap rumah pasti ada tanaman obat, sayur, ada kolam ikan dan bersih. Itu otomatis bersih kalau kita tani pekarangan itu. Makanya prinsip Pak Kiai itu kan 3 ur. Jangan ada lahan tidur, ulah aya waktu nganggur gitu ya. Ulah aya sampah ngawur. Dan itu eh, nyaris semua lahan itu termanfaatkan. Nah, itu yang kemudian kita duplikasi di Hairina, Odesa. ya di Odessa. Odesa dulu kan, ini yang nanti habis ini ke Kairina memang. Ah, Di Odessa dulu, kemudian mm-mm. Pak Afan itu kirim-kirim bibit, kirim sayur gitu ya. Nah, kita di ATM lah amati, tiru dan Biru modifikasi. modifikasi. Ya, gitu. Eh, itu kan karena di Odessa itu kelanjutan dari setelah kita menyediakan air. Eh, ada MCK, ada air. Karena kenapa mereka nggak bisa tani pekarangan? Karena satu nggak ada bibit, dua nggak ada Ya, air. Air nggak ada. oke. Tapi setelah air kita pasang, Berarti di Odesa tani pekarangan sudah mulai jalan ya? oh sudah Oke, 600. berarti berarti kan existingnya dari Al Ittifaq terus ke Odesa ya. Berarti untuk ambil data kan kalau riset kan kami butuh data itu ya. Inspirasi kita adalah dari Al-Ittifaq Al gitu ya. Ittifaq Ya kemudian juga dari baca-baca dari ya macam-macam rekomendasi-rekomendasi betul. Nah, oke. juga Nggak ada dua rekomendasi. lokus yang mungkin bisa kami jadikan ini penelitian itu nanti. Ya dan juga Ya. baca-bacanya dari jurnal-jurnal FAO dan sebagainya tentang pangan. Jadi memang eh, kita banyak membaca jurnal-jurnal bahwa pekarangan itu bagus buat lumbung hidup. Artinya pekarangan itu bisa menghasilkan tanaman-tanaman sayur, tanaman-tanaman bumbu, sehingga bisa menghemat biaya dapur, gitu. Itu lumbung hidup ya.
Nah, kedua, pekarangan bisa sebagai apotek hidup. Hmm. Bisa kita nanam tanaman-tanaman obat. Dan ketiga, warung hidup. Manakala nanti produksinya sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, itu bisa dijual ke tetangga gitu. Nah, kalau di Odessa, si tani pekarangan itu baru taraf eh, belum belum terlalu komersial. Memang sekarang sih sudah ada yang dijual ya. Tapi tahap pertama adalah untuk household household resilience, ketahanan rumah tangga. Rumah tangga dulu, oke. Ya, Iya. ketahanan apa? Ya, ketahanan pangan, ketahanan gizi ya. Karena dari pekarangan itu kita tanam sayur, kita tanam pepaya, itu buah-buahan. Nah, memang yang belum sempat itu kolam ikan ya, belum pernah. Tapi ketahanan keluarga gitu, gizi, obat. Jadi kalaupun masuk angin dan sebagainya nggak usah beli antangin lah atau apa itu sasetan gitu. Dia bisa ngambil seperti itu. Nah, yang menariknya kalau di Odessa itu satu rumah kemudian berhasil, dua rumah, akhirnya satu dusun. Oke. Dalam satu dusun itu terjadi tukar menukar lah, gitu. Oke. Ini panen cengkeh, di Iya, sana iya, panen iya. tukar menukar. Nah itu aja sudah mulai bagus ininya, ketahanan keluarga naik ke ketahanan dusun, gitu. Sehingga tidak perlu mereka turun lagi ke warung ke bawah pakai motor gitu ya ke Indomaret untuk membeli bawang, beli cengkeh dan sebagainya gitu. Nah, ada kasus, ini baru kasus, di mana dari 600 itu ada 4-5 orang yang bisa menghemat penghasilan suaminya karena didukung oleh hasil-hasil dari lahan pertanian ini, apa tani pekarangan ini, gitu. Oke. Sehingga si Oke, berarti saya kebayang ngumpulin datanya udah kebayang ada dua lokus kan dan nah memang ujung-ujungnya ini sebetulnya problem di Hairina adalah siapa yang mau handle ini masih Salim dan tim belum bisa menata gitu. Kan dia ya punya resource. Saya kontak Lulu kemarin, ya nih Mas sudah banyak relawan tapi siapa yang akan ya istilahnya dalam satu pemain bola itu siapa yang jadi captain, siapa yang jadi penyerang itu lagi ditata. kalau mau Mestinya dengan sih awal Odessa boleh sih. awal awal tahun depan rasanya sudah. Jadi apa yang di kalau dari saya betul kan Hairina itu bisa jadi social lab kan. Ya, ya, Jadi social impact dari Hairina udah mulai bisa dirancang dari depan itu. Gitu. ya, ya. Kalau mau sih dengan Odessa boleh sih diintegrasikan gitu ya. Rasanya ya kan integrasinya udah dari ini kan dari mana? Alitifak kan. Alitifak juga sudah ininya sudah sering ininya. Oke, Ya, berarti kan otomatis nanti kan kalau kata Kang Budiana kan masalah bibit ya karena kalau dari Ciwidey kan jauh sekali itu kan. ya memang persoalan kita adalah bibit. Jadi walaupun tani pekarangan Odessa itu sudah bagus, Oke. bibit mah tetap beli. Ah, ini kan kecuali kecuali ini ya, kecuali kelor, pepaya itu ngebibit sendiri. Tapi kalau kayak pakcoy, wortel, seledri itu kita masih beli beli ke Sinar Tani di Bandung gitu. Jadi eh, kalau bicara kedaulatan pangan sih sebetulnya di bibit gitu. Kalau Nah, teknologi bibit itu gimana sih? Kenapa bisa bibit itu menjadi sangat nggak bisa dibibit sendiri gitu loh. Dia harus harus dari apanya? Berarti kan ada suatu kondisi lingkungan atau apa gitu. nah Kemudian itu ngamati. yang saya nggak paham gitu ya. Kenapa sebenarnya kan kalau pepaya California kan kita ngambil bibitnya dari IPB, berarti kan IPB bisa gitu. Karena gini Mas Agus, menurut saya beginilah. Nggak, kalau dari saya kan intervensi teknologinya nanti yang akan diteliti kan, sama-sama kan. Oke, Betul. Itu tapi begini, yang Jepang pasti akan berminat di situ. tapi begini, tim pemerintah tidak atau tidak belum memandang tani pekarangan ini sebagai hal yang perlu. Ada sih keputusan menteri dan sebagainya, tapi uh, sekadar adalah. Jadi tani pekarangan ini tidak masuk ke dalam kebijakan pertanian
tapi masuk ke dalam kebijakan ketahanan pangan, tapi masih lemah, begitu Ya. loh. Jadi kalau saya sih pinginnya jadikanlah tani pekarangan ini menjadi kebijakan pertanian. Karena kalau pertanian ini kan eh, tegalan gitu ya, Mm-mm. pun hutan, perkebunan gitu. Di mana di situ eh, si suami-suami bekerja di Tegalan, jadi dia tidak memelihara pekarangan oleh istrinya gitu. Tetapi Yes. Ya betul kan, berarti kan sudah backyard farming itu kan ibu-ibu kekuatannya kan. kekuatannya ibu-ibu. Iya betul. Ha. Tapi ini kan nggak disentuh. Kalau misalkan ini jadi Oke. kebijakan pertanian negara, maka negara itu akan menyediakan bibit. Gitu. Kalau dalam kasus Odesa, kita udah ngitung. Mereka bisa ekonominya jalan, perniagaan tani pekarangan jalan, kalau satu rumah itu ada 250 polybag. Itu sudah masuk economic of scale 250. Nah, tapi kan begitu panen mereka harus beli bibit ya gitu. Jadi si uang hasil panen itu dia sisihkan untuk membeli bibit gitu. Eh, bagus sih artinya mereka sudah saving uang buat bibit. Tapi kita kan ingin lebih struktural ya bahwa masukkanlah ini menjadi kebijakan pertanian negara gitu dengan melibatkan perempuan. Kalau dibuat model-model aja dulu gimana Kang? Apa incremental dulu kan? Kalau urusan negara nih politik nggak bersahabat saat ini itu, gitu loh. Jadi kan sudah mulai dari Alitifak, Odesa, nanti kita coba masukkan ke Khairina, kita coba. Nah, jaringan-jaringan masjid desa ini yang mungkin bisa kiai-kiai desa itu yang barangkali bisa diraih, gitu kan? Itu. Ya, for your information aja ya, kiai-kiai desa juga mereka adalah part of the poverty ya, sehingga mereka nggak ada untuk kasus Odesa nggak tuh kiai-kiai berbicara soal pertanian, soal air. Ini Akhirnya kan siapa yang berbicara tentang itu? Salman ya langsung, apa Odesa langsung ya? Odesa langsung. Kalau kiai-kiai di sana ya tetaplah bicaranya ya keimanan, bicara politik, bicara Ahok dan sebagainya. Padahal di situ kan ada persoalan-persoalan kurang gizi, air nggak ada. Gitu. Jadi sekali lagi, mungkin karena organisasi Islam di atasnya belum menjadikan isu-isu sustain dan green ini menjadi gerakan teologis, sehingga ke bawahnya tuh Ya enggak. ke bawahnya juga akhirnya yang diomongin politik gitu kan. Betul, Iya, betul. bawahnya politik. Tapi kalau misalkan dia bicara, ayo kita nanam seperti Pak Afandi kan gitu, teologinya Ya, teologi ya Avandi betul. Ha. Buat Avandi ya. itu kan menjadi sejahtera. Orang menanam itu merasa bagian dari ibadah, gitu. Memelihara air, menanam ikan dan sebagainya. Nah kalau ya maaf lah, artinya ustadz-ustadz juga di daerah miskin itu adalah part of the problem, bukan part of the solution gitu. Mereka kalau ada bansos berebut kan Oh bertengkar. gitu ya. Betul. Ada masjid-masjid yang didirikan khusus hanya untuk wadah bansos. Tapi sekarang kegiatannya nggak ada, Jumatan nggak ada, orang sholat nggak ada, tapi masjidnya ada, pesantrennya ada. Itu kan buat apa? Buat bansos. Nah, nggak bisa disalahkan sih, karena dari atasnya nggak ada tuh agendanya. NU tuh soal green issue apa. Muhammadiyah itu eh, tanggap soal green issue, tapi dihilir gitu. Ya ketika saya protes, mereka bilang, kami juga ikut beres-beres sampah, kami juga ikut menanam ini. Oke. Iya sih, tapi kan bagian Muhammadiyah, bagian NU itu adalah Fikihnya, usul fikihnya nggak dibahas di situ, betul. fikihnya, karena ini kan kita harus menyelamatkan bumi gitu. Nah, bukankah Muhammadiyah juga kemarin rumah sakitnya lumpuh ketika ada COVID gitu ya? Karena kan semakin rusak alam, virus-virus yang
perangkap jutaan tahun itu kan lompat nanti keluar membuat Oke, penyakit-penyakit baru yang kita bingung gitu. oke. Nah, nanti seandainya kan Khairina kemarin baru dilakukan kajian ya sama Ria, dia database-nya kuat, tetapi eh actionnya kan di hold dulu kan karena banyak ya kita memang ingin hold dulu lah karena peta belum jadi. Nah, kalau sekarang apalagi Salman kan akan top down ini karena Pak Mas Warno sendiri bilang sustainability, artinya Khairina itu bisa jadi social lab for sustainability gitu dan saya jam langsung ke arah ibu-ibu dan pertanian perkarangan setempat yang akan ditarget itu. Jadi dua ya langsung dari ekonomi dan langsung dari gender. Artinya concern apa isu yang digarap ya istilahnya bisa seksi lah karena dua gitu. eh kita perlu ke aktor nggak Kang Budiana atau harus mapping dulu? Perlu apa, Mas? Ke aktor nggak? Kan otomatis akan Khairina kan di sana kan saya juga belum tahu nanti ya apakah akan dibangun asrama lalu kita kirimkan kader di sana. Kalau Hidayatullah mainnya gitu kan kirimkan kader, tapi apakah Salman juga akan melakukan itu? Itu kalau Kang Budiana kebayangnya seperti apa? Boleh aja sih, bagus di Hairina ada asrama, ada kader, tapi sekali lagi kader itu bukan kader yang jualan fikih, Mas itu. Giliran sustainability. Dia jualan sustainability. Jadi harus. Ya, jadi gini misalnya ya, kemarin kan dari Wakil Ketua PBNU udah ke Salman, jadi kita bisa deal dengan Salman, gitu, di kaderisasi. Jadi misalnya kaderisasi, ya itu kan berarti kan jangka panjang kan. Ini Ya. Kang Budiana, saya lagi ngobok-ngobok KMNU ITB untuk bikin majelis zikir di Salman. Mereka seneng banget, wah mereka, wah Salman tahlilan gitu, wah sudah sampai kemana-mana itu ceritanya. Tapi kepentingannya adalah NU berikan dong kiai-kiainya ada beberapa lewat Ansor juga oke, kiai-kiai mudanya yang bisa diajak untuk dakwah sustainability karena Salman mengibarkan sustainability gitu. Take Iya, and iya. give-nya gitu, tukar menukar itunya. Nah, kalau jauh ke sana gitu bisa dulu di Salman bikin ini dulu, bikin apa eh, apa pelatihan-pelatihan lah buat kiai-kiai gitu. Nanti yang dari sana PWNU itu kemarin, Ketua PWNU Kiai Hasyim Asy'ari datang ke Salman itu. Nah, cuma Hmm. gini kan, kalau dari NU sepertinya harus pakai fikih sosialnya ini, kayak tanggal. Jadi fikih sosial, teknologi, dan sustainability. Jadi tadi bibit itu kan ya kan supaya ITB-nya juga berkontribusi harus ada teknologinya apa? Bisa nggak bibit taruh di sana? Pakai ini enggak gitu kan? Apakah pakai pengkondisian udara itu kan teknologi apa hasil-hasil riset di ITB kan bisa dimanfaatkan. Cuma mana yang cocok buat di Khairina, aktor-aktornya siapa kan kita harus petakan itu. Kalau saya kebayangnya gitu kan. Hmm. Ya, jadi si wakaf sama si rumah amal juga harus disentuh, harus Oke. mulai mulai berpikir soal ya sustainability and green Islamic financial instrument gitu. Jadi dia Ya harus. artinya sustainability menjadi flagship. Kang Budi kan yang cerita ya, flagship itu kan. Iya, iya. Ya. Iya. Hmm. Hmm. Dan SIM 2024 itu rasanya sudah akan mengarah ke situ. Jadi ya, kita kan banyak diskusi pelan-pelan itu kan, ini itu kan membangun isu. Nah, nanti kita akan panggil pembicara, paper segala macam, sudah jadi jaringan internasional, Islam and Sustainability. Tapi kita sudah punya, jadi nggak jargon gitu loh, kita sudah punya eksperimen-eksperimen, sudah punya exercise, sudah membangun jaringan. Itu Ya. yang sebetulnya saya sarankan ke Adit kemarin. SIM 2002 kemarin kan cukup sukses ya si SIM 2024. 2023. SIM 2025 kita sudah membangun itu agenda agenda. Kalau bahasa saya malah post sustainability. Setelah sustainability mau ngapain kita? Gitu isinya apa gitu loh. Eh, apa ya? Kalau Kang Budiana kan bilang kosmosentris ya. Nanti kita challenge gitu. Kalau Iya, saya iya. mungkin apa ya? Spiritual ethics ya atau apalah masih 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 harus diformulasikan sama-sama. Semangatnya nangkep tapi bahasanya masih beda-beda gitu. Artikulasinya masih belum ketemu bertemu secara bareng-bareng gitu. Iya, iya, iya. Ya, Tapi dari ya, 2024. Nah.
Masihnya Dan sampai 20-25 tahun masih sustainable sih, karena kan iya, 2030 juga kemarin ada COVID, ada apa, kita masih mundur sambil gitu. terus dipantau isu-isu global ini 2030 akan apa arahnya. Saya pikir para para pegiat dunia juga kalau lihat dulu bagaimana mereka merumuskan di Rio ya, itu kan juga kayak gini ngobrol-ngobrol kecil-kecil kecil diangkat di Rio declare gitu kan dari Ya, MDGs kemudian jadi SDGs gitu kan. Nah, kita nguping nanti di Vietnam, saya juga nguping nanti di apa di Jepang gitu kan, bawa ke Salman dirembuk lagi. Ya dari 2024 kita sudah bisa begini, 2025, 2006 barangkali formulanya sudah keluar dari Salman. Sehingga nanti di ya, 2006 ke 2030 Salman mau ngomong apa nanti di konferensi dunia. ya, harus ada ini juga gebrakan besar ya, yang misalkan wakaf tuh beli gunung tuh di atas gitu. Ya itu kan cita-cita besar ya. Makanya kita Khairina dulu nanti habis ini Khairina kan kecil dulu kan. Ya, ya. Satu sosialet dulu lah satu. Ah, Nanti Hairina itu coba uang wakaf salurkan ke sana biar Hairina membeli tanah, perluas tanahnya, dan eh, menciptakan proyek-proyek padat karya penanaman gitu, supaya supaya petani-petani itu bergeser dari tani sayur ke menanam pohon, jadi dia keras. eh, keras dan buah-buahan gitu ya. Nah, karena kan sekarang tuh gini Mas, kalau di daerah Cimenyan itu dua kan sumber penghasilan itu, satu dari ekstraktif gali batu ya, batu templek, batu-batu buat bangunan itu, dan dua dari sayur gitu, dari pertanian, sorry. Nah, sekarang batu itu sudah hampir habis, kemudian sejak COVID itu proyek-proyek belum pulih, sehingga mereka kehilangan penghasilan. Oke, Nah, kedua, oke. akibat pemanasan global terasa sekali di Cimenyan. Tahun 90-an mereka masih bisa bekerja 24-25 hari sebulan. Sekarang hanya tinggal 18 hari. Oke. Oke, saya Dulu udah langsung kebayang itu. Kalau kami dari arsitektur akan ikut itu akan membuat kayak camp untuk pemberdayaan. Jadi orang ya, ketemu di sana ngobrol. Ini nanti arsiteknya udah ketemu si Kamil nih nanti yang itu dari cerita bahwa paradigmanya harus diganti. Resource itu adalah titipan dari bapaknya. Bapaknya ekonom juga gitu. ya, ya. Dia dari Jakarta tapi kayaknya mertuanya ada di Bandung jadi bisa lama di Bandung. Dia memang stulnya di situ gitu. Itu kalau Jadi dengan desain dari dia, dia bisa funding ya internasional. Itu udah kliknya udah ketemu. Artinya kan gagasan-gagasan ini kan akan disemai di sana, langsung lihat real problem, langsung tadi kalau Kang Budiana bilang petani harus beralih ke situ, petaninya harus datang. Mungkin kalau saya kebayang karena PWNU Jawa Barat sudah merapat ke Salman dan udah sepakat dengan fikih sosial, sangat mungkin malah ketuanya sendiri Kang Ayi yang datang ke sana, panggil ini kiai-kiai gitu. Gitu. Jadi kalau dari NU mungkin yang sekarang karena terlalu politik ya agak sulit dengan Yahya Stakuf. Tapi kalau dengan Rois Am yang sebelumnya Kiai Sahal, bahkan Kiai ini Kiai Ilyas Ruhyat kan juga mantunya kan ini kita juga ada di grup Skau juga itu Kiai Khobir gitu. ya, saya kenal baik sama COVID. Gitu kan artinya kan dua 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 Rois Am NU itu sebetulnya kan pro ke situ kan gitu. Ya, ya. Ya pro ke situ dan kebetulan Wakil Ketua PWNU Jawa Barat juga sudah eh, apa concern ke situ. Hmm. Artinya NU di Jawa Barat lah minimal NU di Jawa Barat gitu kan kita labnya di Jawa Barat gitu ya itu bisa apa dibangun narasinya nanti di Kiai NU di sana Kalau mulai kalau training gitu. kalau NU itu harus masuk Bahsul Masail, pertobatan ekologis itu. Dia ada Bahsul Masail kan, harus nanti muktamar, nanti agendanya ya itulah menyelamatkan bumi. Kalau yang sekarang lagi fikih peradaban yang banyak sekali jadi ini kan itu kan jadi ya apa nanti masuknya di mana itu nanti propaganda ekologis dari Paus Fransiskus kan artinya Ya, kalau peradaban ya itu inilah masih ngawang-ngawang menurut saya. betul Tapi kan actionnya belum ketemu. peradaban itu selalu mulai dari air. Dari
dari sungai, dari air ya. Kalau nggak ada air ya gimana mau beradab gitu. Ya, kita kembali ke peradaban itu adalah ya memelihara bumi secara beradab, adab terhadap bumi kan. Jadi gitu. Makanya ya bikin proyek ambisius lah. Nanti Khairina tuh beli itu tanah-tanah kosong di sana, konversi dari Oke, nah gini, sepuluh ke kalau buah. dari kami dari arsitektur akan membangun bangunan yang istilahnya eh, dilihat dunia lah, tuh. Dilihat dunia supaya donasi-donasinya bukan hanya dari kita-kita, tapi juga dari Timur Tengah kayak dari mana, dari Amerika, dari Australia gitu. Gitu. Ya, Arsitektur berperan di situ dia di dalam menggalang donasi, dalam menggalang ini concern gitu. bagus juga Mas Artinya kalau Mas Warno yang bilang bahwa sustainability harus mulai diinikan akan banyak akan bisa isu ini bisa menggerakkan banyak orang. saya sih gini berharap ini kan kalau di kampung kayak gitu, dusun-dusun itu tidak terdesain dengan baik ya, gitu. Yep. Kalau misalkan ada proyek di satu dusun sehingga pemukiman itu lebih layak, lebih airnya ada, eh, kayaknya bagus juga nih gitu. Oke, ya Didesainkan. nanti saya udah kebayang kalau kalau dari penataan permukiman nanti apa sudah kebayang dan apa tinggal orangnya siapa ya hubnya itu kan belum dapat kita. Nah, Ya, satu lagi Kang Budiana, kalau itu kan buat menggerakkan buat teman-teman yang Muslim ya. Nah, sementara kalau yang misalnya tidak punya afiliasi dengan Islam, mainnya gimana ini? Saya punya satu lahan lagi, punya Pemkot sebetulnya di Ujung Berung. Artinya dia bisa dikerjasamakan dengan pihak siapapun gitu. Nah, kalau lahan punya Pemkot itu nanti eh, bisa nggak dikembangkan untuk sebagai hub dari pertanian? Isu kita kan pertanian pekarangan ya, isanya ya. bisa aja Mas. Sebetulnya Hmm. saya sih kalau mau mah Pemkop bikin kebun pembibitan di atas. Oke, Karena nanti Yunandar tahu nggak itu? Itu proyeknya bareng Yunandar saya. Aduh, vote-nya Yunandar. Kena basis kan? ya Cukup karena bagus karena PDIP. Jadi non Muslim bisa masuk di situ karena merah gitu loh. jadi gini kalau ada kebun pembibitan di atas sebetulnya kan bisa disalurkan juga buat urban farming di kota. Kan sekarang di kota ada program buruan sae ya. Nah, mereka juga bibitnya beli sih gitu. Tapi saya sih mimpinya ya ada satu desa satu pembibitan gitu. Oke. Jadi atau satu Jadi yang kampung. harus dipelajari adalah ini adalah ininya ya, teknik pembibitannya ya, Kalau kita mau bicara knowledge. kedaulatan pangan itu sebenarnya di pembibitan. Iya, pembibitannya ini yang masih belum bisa terdistribusi ya. Berarti pengetahuan tentang pembibitan masih terbatas ya. Iya bukan cuma terbatas, pembibitan itu sudah dijadikan ini industri kapitalisasi besar. Kendalanya di mana Kayak sih? Kenapa kok tidak bisa disebarkan pembibitan itu? kayak gini aja, Rekayasa di mana? kayak kayak DOC ya, anak ayam day old chicken DOC itu Hmm, kan itu Harun Pokpan gitu. ya, Nah, akan kalau ya. bibit wortel, bibit seledri itu konglomerat juga, gede itu mereka gitu. Jadi Ya, yang dikuasai mereka apa sih bibit dari bibit itu? riset sih. Jadi kan Teknologinya ya berarti ya. kita Oke, tuh oke, kalau kebayang. kalau gini nggak bisa gini mas. Kalau kita nanam buah atau sayur terus terus kita tanam lagi dari bijinya nanti F1 Ya, F2 ya, nya itu makanya itu. udah beda. Nggak bisa gitu loh. Kenapa gitu loh? Nah Berarti artinya kan kan bibit itu kemudian dikondisikan dulu kan, direkayasa dulu kan, di suatu lab lah. Kalau saya dulu kan itu. ya, ya itu harus harus ada yang melahirkan F0-nya terus. Yes, betul. Itu kan orang-orang pertanian sama orang-orang biologi kan. Heeh, gitu. Oke.
Nah, kalau perusahaan-perusahaan kapitalis besar kan sudah Punya lab, industrinya industri dia punya F0. lab. Oh iya, yang dijual F0 terus. Sehingga nggak bisa Jadi kita, ini kan direkayasa. Saya menduga ada rekayasa. Kenapa bibit susah banget? Itu ada rekayasa, ada pengetahuan yang dia disembunyikan dan ada iya. teknologinya. Kecuali kalau kelor mah tinggal atau singkong ya, tinggal tancep gitu. Ya, yang memang seperti itu betul. Kebetulan saya punya teman dari pertanian. Saya coba tanya nanti Pak Wisnu, yang itu punya lahan di situ. Dan saya juga punya teman di banyak di SITH, pasti dia mendalami tentang bibit gitu kan. Gitu. Bahkan Ya, budekanya, kalau budekanya itu orang hutan dia, bukan orang bibit itu. Bu siapa? Bu Endah itu. Coba nanti saya tanya gini ke lah, Bu Endah siapa? kalau sekadar ketahanan pangan bisa lah kita beli ini tanam-tanam tahan ya. Household resilience-nya itu tercapai. Tapi kalau mau bicara kedaulatan pangan, ya itu harus menguasai bibit. Oke. Nah, saya coba tanya teman-teman dari ITB nanti riset mereka sejauh mana sih, gitu ya, gitu. Siapa sih yang mendalami urusan bibit dan permasalahannya the politic of science ini nanti. Kalau saya ada menduga ketika ada penguasaan sumber resource ya oleh kapital tertentu, pasti ada power relation, pasti ada politic of science di situ. Ya, kebetulan Iya, kalau bidang saya itu Kang Budiana di STS kan, saya mendalami politik of science itu. Jadi ya kalau dari saya ya lintasannya kemana, lalu dicari lintasan yang streamnya ke sana, cari lintasan-lintasan yang baru. Gitu. Dan itu memang betul apa harus membutuhkan investasi yang besar. Tapi sebelum investasi yang besar harus ada modal lab-lab kecil, harus ada prototipe-prototipe dulu. Gitu. Kalau iya, kan artinya si investor bilang, oh sudah mulai seperti itu, dia resikonya lebih bisa terkalkulasi. Itu, iya, iya, iya. ya itu model-model itu. Nah, social lab jadi penting. Saya itu pakai itu buat di Jatiwangi. Itu kan dengan sudah selesai, saya udah taruh di situ, belum bisa punya dampak, tapi kalau di prototype, dia prototype kalau dia diperluas itu bisa. Dan kemarin teman saya dari arsitek sudah mau itu. Kalau saya kan kecil karena duitnya sedikit. Kalau teman saya agak lebih gede dia, wah bisa nih mas gitu. Itu dampaknya akan lebih besar, konsumsinya lebih banyak. Gitu ya. Hmm. Tapi kalau nggak punya model, sulit ngomong kita ngomong ngecap ini kan percaya sama orang. Ya udah gua percaya sama kamu itu jadi apa enggak? Tapi kalau sudah punya bukti, ini kan ada Al Ittifaq, ada Odesa, lalu Khairina kita desain seperti itu. Sudah ada pakai duitnya Salman dulu, begitu sudah jadi kecil gitu, besarkan gitu loh. Nah, Iya, saya juga akan memanfaatkan filantrop. Ria itu mau membahas filantrop, bakah produktif. Di situ makanya Rumah Amal nanti juga akan Wakaf Salman akan berperan. Dulu anak Wakaf Salman presentasi ke saya bingung tuh. Event semua yang dikerjakan. Konsep gedenya nggak punya. Gitu. Jadi pusing saya. Kalau sekarang kan jelas, kalau memang wakaf diarahkan ke situ, nanti ketika presentasi, ya harus jelas apa yang diperjuangkan Salman, kemudian dalil-dalilnya apa, gitu. Jadi ustadz-ustadz juga mulai bekerja gitu sama-sama. Gitu. iya. Ya, saya kemarin ketemu Kalau- Ustadz ini Syamsuddin Arif juga saya minta kitab dikasih ya. Kitab Al-Baqilani itu dikasih. Ya. Pak, saya minta ayat untuk ini karena urusan kayak gini. Oh ya ini, udah aduh pakai buku apa buku ini yang pesantren, usul fikihnya pesantren dikeluarin gitu saya. Wah, Hmm. hmm, hmm. Itu dari Gontor dia dulu apa kemarin yang di SIM itu kan Samsudin Arif tuh. Iya, ya, saya Jadi kenal saya tuh. sebagai teknolog butuh sesuatu, Ustadz ini butuh kayak gini, ini kitab apa nih? Ketemu kitabnya. Cek kitab, wah ini kitab usul fikih nih Al-Baqilani itu. Ya kan kutipannya gitu. Jadi kita yang minta itu kan. Kalau saya misalnya saya butuh ini konsepnya oke masuk akal di dalam usul fikihnya. Berarti kan dalil-dalil fikihnya ya bukan Al-Qur'annya ya. Dalil-dalil fikihnya gini. Berarti kan kita bisa menafsir Al-Qur'annya nanti pelan-pelan dari sini sini. Kayak saya kebayang itu nanti. Jadi kita akan menggerakkan umat ya kepercayaan agamanya yang mengubah itunya kan mengubah ibadahnya dari ritual ke sosial sebenarnya dulu yang Kang Budiana itu kan. Sosial dan ekologi ya. Whatever untuk sesuatu yang lebih apa ya yang lebih untuk kita gitu yang lebih kosmologis lah misalnya
yang Ya, lebih ya. untuk menyelamatkan kita semua. Dan itu kalau memang kita berat di situ, tahajudnya lebih kenceng ya. Puasanya kan, ikhtiarnya kan, ini kok susah banget. Misalnya kita punya cita-cita membebaskan lahan seperti itu, dan kita yakin itu ibadah gitu kan. Nggak dapat apa-apa, berarti kan puasanya, tahajudnya, sholat jamaahnya makin kuat gitu loh. Ya. Tapi Tapi kan artinya kalau ada suatu harapan di balik ibadah-ibadah ritual gitu. saya sih kalau Muhammadiyah bisa NU menjadikan ini sebagai agenda utama, mereka bisa tuh beli gunung, beli beli apa bisa lah. Coba lah nanti ya. Koleksi. Ya. Jadi langkah pertama ini KMNU akan menggelar majelis zikir di Salman, di mana wakil ketua PBNU akan hadir. Insya Allah Ansor akan hadir. Ansor berapa kali udah hadir ketuanya. Dari situ kita akan diskusi. Nah, habis itu nanti seperti apa? Apakah di PBNU dulu? Karena yang kita ngincarnya ke PB nanti. Itu. Di PW Ya, ya. dulu, nah, kita akan bergerak di situ, bawa ke atas kan pasti dilihat. Apalagi ada gajah di belakangnya. Gitu. Ada Hmm. LGBT, ada radikalisme, itu kan wah NU Utara isu-isu isu-isu ini isu-isu yang bisa digoreng gitu kan belakangnya gajah yang bermasalah ini oh, gajah yang sakit ini. Oke gitu Kang Budi recording